warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, seperti biasa kita akan melaksanakan rutinitas kajian ba'da zuhur, yang mana pada hari ini kita akan mengkaji kitab Tiqradus Sadidah ya Ustaz ya. At-Taqriratus Sadidah bab shofar ya Ustaz ya. Bab shofar, melanjutkan materi minggu sebelumnya. Dan diharapkan pula para jamaah di sini yang sambil bersantai duduk-duduk mendengarkan ilmu ya, mudah-mudahan dengan kita berdiam diri di masjid ini sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah juga tentunya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan kajian bersama Kiai Dr. Nurul Irfan. Kepadanya saya persilahkan. Mau pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para mahasiswa, mahasiswi jamaah sholat duhur Masjid Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Kamis tanggal berapa ya? 11 ya? Tanggal 11. Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025. Sebentar lagi musim UAS. Mudah-mudahan adik-adik semuanya, mahasiswa, anak-anakku bisa mengerjakan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Materi pada siang hari ini melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan, yaitu qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin, masailu fil qasr. Beberapa masalah dalam soal sholat qasar. Yang pertama, idza syakka al-ma'mumu fi niyatil imam hal nawal qasra amla fahal yajuzul qasru lil ma'mum. Kalau ada seorang makmum yang ragu mengenai imamnya ini sebetulnya mau mengqasar atau tidak, dalam suasana seperti itu apakah dia seandainya niat qasar dan menta'alukkan atau mengaitkan dengan status imam yang dia sendiri masih ragu, apakah imam ini mau ngosor atau mau mengqasar atau mau tamam atau mau itmam, maka ada permasalahan. Disebutkan bahwa ya juzulil ma'mumi ta'liqu niyatil qasri idza alima annal imama musafirun. Seorang makmum itu diperbolehkan untuk menta'alukkan, untuk mengaitkan niat qasornya ketika dia mengetahui bahwa dengan syarat ya, dengan catatan dia yakin mengenai status musafirnya imam. Yang penting tahu tentang status musafirnya imam, apakah dia itu, si makmum itu mantap atau tidak bahwa imam dalam kondisi musafir itu mau mengqasar atau mau mengitmam sholatnya. Fayaqulu, maka si makmum tiba-tiba mengatakan begini, nawaitul qasra in qasarul imam awil itmama in atamma. Saya niat sholat qasar kalau memang imamnya mengqasar, saya mau niat itmam kalau ternyata imam itmam. Nah, begitu itu boleh. Yang penting catatannya makmum yakin bahwa imam berstatus musafir. Tapi kalau makmum yakin dia itu bukan musafir, nah itulah yang menjadi masalah. Wa amma idza syakka fi safaril imami
Adapun ketika makmum ragu mengenai status kemusafiran sang imam, fala yajuzu ta'liqun niyati, tidak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan mentaklikkan atau mentalukkan niat dengan imam yang dia sendiri ragu apakah musafir atau tidak, seperti itu. Sehingga wajibu alaihi al-itmam, sang makmum tadi wajib untuk tetap tamam atau itmam atau genap 4 rakaat. Tidak boleh diringkas menjadi 2 ketika dia mau bermakmum padahal dia ragu mengenai status kemusafiran sang imam. Itu masalah pertama. Karena ada masailu di dalam daftar buku ini ada 8. Kalau memang tidak bisa dibaca 8-8-nya karena terlalu banyak misalnya, maka kita bisa saja hanya membaca separuhnya supaya tetap minggu depan kita lanjut sepanjang masih ada umur, gitu ya. Karena minggu depan itu catatannya adalah tanggal 18 ya. 18 Desember, dan tanggal 20-nya saya bertugas khutbah di Masjid Imanuddin Geraha Bintaro, langsung bablas ke Magelang. Nah ini jadi karena cuti tanggal 22, 23, 24, pokoknya 6 hari. Nah kita ada Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Nah kita cuti dan insya Allah UAS akan dihabiskan minggu depan ini. Jadi pokoknya UAS nanti masa-masa cuti input nilai, mengoreksi dan menginput nilai, itu agendanya. Sehingga minggu depan masih bisa ngaji tanggal berapa tuh? 18. Tapi nanti Kamis depannya lagi jangan ada ngaji. Saya ngajinya di rumah saya di Magelang sana. Ya, bukan di sini. Itu yang pertama. Lalu atsani yang kedua, mal halatul lati yang qati'u indaha safar. Ya, apakah kondisi-kondisi yang seseorang bisa dianggap hilang status musafirnya? Kapan seseorang aslinya dalam musafir tapi kemudian dianggap tidak lagi musafir? Antara lain nanti kalau sudah bertempat di tempat tujuan itu selama lebih dari 3 hari ya, tapi nanti ada catatan 3 hari itu utuhnya, sedangkan hari datangnya tidak dihitung, hari mau perginya juga nggak dihitung, nanti ada catatan begitu. Ini yang kedua, itu ternyata catatan-catatan itu tadi mal al-halat, jadi mal halatul lati yang qati'u indaha safar. Suasana seperti apa status kemusafiran seseorang bisa berubah menjadi dianggap mukim. Kita lihat yang qati'us safaru fi halataini indahuma la yajuzul qasru. Status kemusafiran seseorang dalam 2 keadaan di bawah ini, dalam 2 keadaan sebagai berikut. Bagi imam dan makmum tidak boleh mengqasar. Kenapa? Ya karena kondisi ini, kondisinya sebagai berikut. Ini katanya ada 2 keadaan, tapi ternyata ini nomornya sampai berapa ini ada? Oh memang 2, tapi ini nomor 3 berarti nyambung ke sana. Oke. Yang pertama, sedang musafir tapi tiba-tiba niatur rujuk mimma kithin mustaqilin. Sedang musafir singgah lalu berniat untuk kembali pada posisi pertama. Jadi pada posisi beristirahat singgah itu dia niat kembali lah. Kalau ada niat kembali,
berarti habis tuh status kemusafirannya, karena ada niat kembali gitu. Kemana kembalinya? Ila watonihi, ke tempat tinggalnya, ke tanah airnya, ke asal muasal dia pergi. Kalau yang berasal di Tangerang Selatan ya kembali ke Tangerang Selatan, setelah ada di Situbondo, setelah ada di Jogja, setelah ada di Malang begitu, lalu dia akan kembali, niat kembali ke Tangerang Selatan, berarti saat itulah status kemusafirannya hilang ya. Waqad baqiya aqallu min marhalataini ila watoni, dan masih tetap utuh 2 marhalah dari tempat singgahnya itu diukur sampai dengan tempat kembalinya ke tempat kota tinggalnya pada watonnya itu. Jadi apa tempat tinggalnya. Nah ini kalau ada niat kembali berarti tidak lagi ada status musafir gitu. Lalu yang kedua, para mahasiswa ya, mungkin juga ada yang bukan mahasiswa, ada tendik, ada dosen yang mahasiswa pada zamannya ya. Sekarang ini sudah bukan mahasiswa, mungkin ada. Yang kedua, niyatul iqamati fi baladin arba'ata ayyamin fa aktsara. Ketika dia sudah ada niat untuk iqamah, niat untuk tinggal, niat untuk berdomisili di satu tempat tujuan tertentu, di satu negeri tertentu atau kota tertentu, berapa lama? Arba'ata ayyamin fa aktsara, 4 hari atau lebih. Ghaira yaumayid dukhuli wal khuruj, di luar hari dia datang dan di luar hari dia keluar. Berarti berapa itu? 6 hari. Kalau dihitung begitu, datangnya hari Ahad, terus tinggal di situ 4 hari. Berarti mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu masih boleh mengqashar. Tetapi nanti pas Jumat mau kembali sudah tidak boleh, karena berarti dia niat untuk iqamahnya, untuk netapnya selama 4 hari. Dan ini 4 hari dihitung di luar ghaira yaumayid dukhuli wal khuruj, di luar hari datang dan hari pergi. Ini uraian yang kedua. Jadi 2 keadaan itu, niat kembali dan niat iqamah. Berarti kalau begitu sudah bukan musafir, karena dia mau netap di situ. Nah, supaya tetap musafir, bagaimana caranya? Niatnya dari rumah, dari Tangerang Selatan ini, Ciputat, menuju ke Situbondo, kemudian dari situ niat lagi menuju ke Ciputat lagi, supaya PP sekalian gitu. Nah, akhirnya selama dia tinggal berapa tadi? Maksimal 3 hari dalam qaul yang lain, tapi memang kalau dianggap 4 hari selain 4 hari tadi dikatakan 4 hari selain hari masuk, berarti hanya 2 hari gitu. Kalau misalnya masuknya hari Ahad dan mau keluar hari Jumat gitu lah. Jadi pokoknya berniat musafir terus. Kalau sudah ada niat kembali atau ada niat domisili, berarti status kemusafirannya telah hilang. Lalu pembahasan ketiga, kalau yang pertama tadi seseorang yang ragu mengenai status kemusafiran imam, yang kedua mengenai keadaan seperti apa orang dianggap tidak lagi bermusafir, dan yang ketiga ini adalah idza aqama fi maudhi'in liqada'i hajatin, ketika dia telah berdomisili di satu tempat untuk satu keperluan, ya yatawaqqa'u qada'uha, maka menjadi nyata untuk mengqadanya fi aqallin min arba'ati ayyamin, atau fi aqalla ya,
atau fi aqalli min arba'ati ayyamin, dalam kurang dari 4 hari. Fata'akharat, maka kemudian dia menunda atau mengundurkan masa tinggalnya tadi, maka fayajuzu lahut taharrusu ila thamaniyata asyara yauman, sampai berapa ini? 18 hari kalau dia berniat untuk menyelesaikan hajat urusan pentingnya di satu tempat. Jadi ini berarti ditolerir sampai berapa? 18 hari. Ini lumayan kalau pakai qaul ini. Ya, jadi tampaknya ada diskusi-diskusi para ulama ini yang ini memang khusus mazhab Syafi'i dalam kitab ini. Sehingga mazhab Syafi'i pun tidak satu pendapat, karena ada yang mengatakan sampai 18 hari. Ya, saya ulangi, idza aqama fi maudhi'in liqada'i hajatin yatawaqqa qada'aha fi aqalli min arba'ati ayyamin fata'akharat fayajuzu lahu taharrusu ila thamaniyata asyara yauman. Itu ditolerir sampai 18 hari untuk selalu mengambil rukhsah. Apakah rukhsahnya dengan cara dijamak atau bahkan mau secara dikosor, yang penting dia masih tetapkan statusnya menjadi musafir. Jadi ini longgar banget nih kalau sampai 18 hari, berarti selama liburan di Magelang saya boleh mengkosor terus. Nah, masalahnya kalau sudah di Magelang di rumah kebiasaannya menjadi imam di tempat, sehingga ya tidak mungkin mengkosor gitu. Nanti para jamaah jadi bingung kenapa zuhur 2 rakaat. Lalu saya sampaikan saya lagi musafir, malah bingung. Nah, supaya tidak membingungkan orang, ya sudahlah, berarti ikut tamam bersama para jamaah di tempat. Terakhir yang keempat, ini udah berapa menit ini? Ya, maksimal ngaji ini 30 menit. Kalau lebih dari situ terlalu cepat masuk surganya. Ya, jadi nggak usah apa panjang-panjang. Nah, yang keempat ini apa? Yang keempat agak panjang lagi ureannya ya. Sudah, kalau gitu nanti yang keempat sampai dengan yang ke-8 minggu depan. Ya, yang jelas ini diberi pengantar dulu. Hukmul qasri fis sholatil madiyati yajuzu qasrus sholah al-faitah idza fatat wa huwa musafirun wa rada yaqdiyaha wa huwa musafirun. Wa amma idza fatathu wa huwa muqimun wa rada yaqdiyaha wa huwa musafirun aw fatatu wa huwa musafirun wa rada yaqdiyaha wa huwa muqimun fala budda minal itmam fi kiltal halataini. Ini sebetulnya masalah orang mau mengqadha salat, lagi musafir karena rombongan rencana mau sholat qashar, lewat, bisnya nggak berhenti, rombongannya nggak berhenti, ya dia nggak bisa berkutik karena rombongan. Akhirnya apa? Akhirnya dia ketinggalan yang mau diqashar dan mau diqadha. Kalau mengqadhanya masih musafir maka masih boleh mengqashar, tetapi kalau mengqadhanya sudah ditinggal di satu tempat berarti sudah tidak boleh mengqashar. Betul, jadi harus tamam gitu ya. Dan demikian juga kalau seandainya dia mau mengqadha yang itmam, yang tamam dalam suasana mukim, tidak boleh diqadha dengan qashar di dalam keadaan sedang musafir. Demikian, memang sedikit muter-muter, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita tadi yang telah menyampaikan materinya. Sedikit saya rangkum mengenai tentang adanya kehilangan status dari musafirnya seseorang atas 2 hal. Yang pertama tadi itu ketika sedang musafir lalu singgah, lalu niat untuk kembali ke tempat tinggalnya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu niat untuk menetap selama 4 hari. Nah, itu sudah lebih dari status dan hilang status musafirnya. Ya, mungkin demikian rangkuman dari kajian hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga para jamaah di sini yang mendengarkan senantiasa mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.